Dia bilang, saya akan masuk Islam. Dan saya mengajak kalian, ini belum dia masuk Islam, dia sudah berdakwah. Dan saya mengajak kalian semua saudaraku untuk ikut bersamaku. Besok pagi saya akan pergi. Kemudian dia kumpulin kaumnya, karena kebetulan dia juga adalah kepala suku. Salah satu pemimpin suku Muzani. Dia mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya telah jelas perkara Muhammad kepada kita. Lalu diceraskanlah sama dia tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, oleh karena itu saya putuskan, saya akan masuk Islam besok. Saya akan menuju ke Madinah besok. Kebetulan sukunya ini sekitar mungkin 70-80 km dari kota Madinah. Dia bilang, saya akan pergi besok. Siapa yang mau ikut dengan saya, maka persiapkan dirinya. Subhanallah, di luar dugaan dia, besok pagi pada saat dia mau pergi, dan ternyata serangan ini sangat luar biasa. An-Nu'man pada saat dia akan pecikkan takbir yang ketiga, sempat dia mengatakan, dan aku berharap, ya Allah menyejukkan mataku dengan memberikan kemenangan tembusnya Nahawan ini. Mereka menang dan Allah menjadikan aku termasuk orang yang mati syahid pertama. Maka pasukannya pun mengaminkan dan mereka menangis karena mereka tahu ini panglima perang mereka yang sangat berani gitu. Kita mulai dengan An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu. Nasab beliau adalah Abu Amr. Amr adalah nama anak beliau yang pertama. Abu Amr An-Nu'man ibn Muqarrin bin Aidh bin Mijam atau Mijan bin Hujair bin Nasr bin Hubsiyah atau Hubsiyah bin Ka'ab bin Abdu bin Thawr bin Hadma. Nanti kalau teman-teman mau tulis nasabnya, insya Allah bisa didengarkan kembali nanti setelah kami angkat di YouTube ya. Ibnu Latim Ibnu Uthman Al-Muzani. Kalau disimpulkan namanya An-Nu'man Ibn Muqarrin Al-Muzani. Ini Al-Muzani nama sukunya. Beliau wafat tanggal atau tahun 21 Hijriyah. Mati syahid tentunya ya. Tepatnya di daerah Nahawan. Nanti akan kita jelaskan insya Allah masalah peperangan itu. Saudara-saudaranya masuk Islam bersamanya 10 orang. Sekaligus bersama dia. Ya, yang paling masyhur adalah Abu Amr Ma'qil ibn Muqarrin Al-Muzani. Ini kiprahnya cukup besar juga dalam Islam. Kemudian ada Abdullah bin Muqarrin, Aqil bin Muqarrin, Suwaid bin Muqarrin, Sinan bin Muqarrin, dan juga Nuaim bin Muqarrin. Ya, sisanya ada beberapa orang lagi, tapi ini yang paling masyhur dari kalangan saudara-saudaranya akan kita jelaskan sebentar lagi insya Allah kisahnya. Dia masuk Islam setelah perang Uhud. Jadi dia tidak mengikuti perang Badr dan Uhud karena memang belum masuk Islam pada saat itu. Dia masuk Islam setelah kejadian perang Uhud, artinya tahun 3 Hijriah. Dia adalah figur yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dengan statement yang sangat menarik. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Inna lil imani buyutan walin nifaqi buyutan. Wa inna min buyutil imani bait ibn Muqarrin. Ketahuilah iman itu punya rumah dan kemunafikan juga punya rumah. Keimanan punya rumah dan kemunafikan punya rumah. Dan ya sesungguhnya salah satu dari rumah-rumah keimanan itu adalah rumahnya Ibnu Muqarrin atau yang dimaksud adalah Nu'man radhiyallahu anhu. Kenapa Abdullah bin Mas'ud puji seperti ini? Karena memang unik sekali. Setelah perang Uhud, dia telat mendengarkan tentang Nabi SAW. Dia dengar di suku dia, jumlahnya ribuan orang. Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi, kemudian diusir oleh kaumnya, dia dengar semua lengkap cerita Nabi SAW, 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar menang, turun malaikat, kemudian terjadi perang Uhud, dan seterusnya sampai akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Tapi ada satu kejadian yang unik dari sahabat ini. Beliau pada saat mulai tertarik untuk masuk Islam, ada 2 perbuatan yang besar menurut sejarah atas apa yang dia lakukan. Bahkan karena perbuatannya ini Allah turunkan ayat Al-Quran yang memuji dia. Ini tidak sembarangan. Turun ayat Al-Quran khusus buat dia dan itu akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Yang pertama adalah pada saat dia mau masuk Islam, dia mengajak saudara-saudaranya, kebetulan dia 11 orang bersaudara, 10 orang yang sisanya dipanggil sama dia. Dia mengatakan, sungguhnya
perkara Muhammad ini sudah jelas. Artinya sudah jelas dia mengaku sebagai orang nabi dan memang banyak pengikutnya. Kemudian apa yang dia sampaikan semuanya benar karena mereka mengerti bahasa Arab. Memanggil pada akhlak yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Kemudian menjauhi berhala-berhala, makan bangkai, perzinahan, dusta dan segala macam. Dia bilang, saya akan masuk Islam. Dan saya mengajak kalian, ini belum dia masuk Islam, dia sudah berdakwah. Dan saya mengajak kalian semua saudaraku untuk ikut bersamaku. Besok pagi saya akan pergi. Kemudian dia kumpulin kaumnya karena kebetulan dia juga adalah kepala suku. Salah satu pemimpin suku Muzani. Dia mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya telah jelas perkara Muhammad kepada kita. Lalu diceraskanlah sama dia tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, oleh karena itu saya putuskan saya akan masuk Islam besok. Saya akan menuju ke Madinah besok. Kebetulan sukunya ini sekitar mungkin 70-80 km dari kota Madinah. Dia bilang saya akan pergi besok. Siapa yang mau ikut dengan saya maka persiapkan dirinya. Subhanallah di luar dugaan dia. Besok pagi pada saat dia mau pergi. Itu berkumpul 10 orang saudaranya yang siap menyatakan Islam. Dan diikuti dengan 400 orang berkuda. Dari orang-orang terkuatnya suku Muzani untuk ikut masuk Islam. Melihat kejadian tersebut. Dia kagum lalu dia mengatakan. Ini kejadian yang kedua. Dia mengatakan, kalau begitu kita akan sepakat untuk masuk Islam. Ada baiknya kalau kita membawa sesuatu buat Nabi nanti. Kayaknya kurang pantas kita kalau datang ke Madinah tidak bawa apa-apa. Dan salah satu sifat orang-orang Arab, mereka punya sifat karam. Mereka sangat dermawan, suka sekali berbagi. Maka dia pun akhirnya mengajak saudara-saudaranya, sukunya, ayo bawa sesuatu. Ada yang bawa domba, ada yang bawa makanan, ada yang bawa peralatan perang. Intinya mereka mengumpulkan apa yang kira-kira mereka akan bawa sebagai hadiah untuk Nabi SAW. Berangkatlah mereka ke kota Madinah teman-teman sekalian. Begitu tiba di pintu gerbang dan mereka menyatakan mencari Nabi SAW untuk masuk Islam. Maka tersebar berita gembira di Madinah. 400 orang penunggang kuda. Semuanya orang terbaiknya suku Muzani. Diikuti juga dengan 11 orang bersaudara dari pemimpin-pemimpin suku mereka. Maka ini berita gembira. Mereka terus sebarkan berita gembira tersebut di kota Madinah sampai ke telinga Nabi SAW. Dan sampai juga An-Nu'man dan keluarganya dan sukunya tiba di hadapan Nabi SAW. Dan menyatakan masuk Islam. Serta setelah mereka syahadat semuanya. Mereka memberikan hadiah itu kepada Nabi SAW. Karena dari hati mereka ingin berbagi itu. Karena kejadian tersebut, Jibril alaihissalam turun khusus membawa surah At-Taubah ayat 99. Surah nomor 9 ayat 99. Ini khusus turun kepada sahabat yang mulia, An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhum. Bunyinya ayatnya, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Terjemahannya, dan di antara orang-orang Badui itu, maksudnya dari padang pasir, karena suku Muzani tinggal di padang pasir. Ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya An-Nu'man di sini radhiyallahu anhu. Dan memandang, dia beriman kepada Allah hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah yang dia bawa sebagai hadiah tadi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doanya Rasul supaya Nabi Muhammad SAW doakan kebaikan karena mereka masuk Islam dan membawa hadiah. Lalu Allah memastikan, ya, ketahuilah, Allah turunkan firman-Nya untuk semua orang beriman baca, ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya betul-betul Allah terima apa yang dia sedekahkan itu. Dan kelak dengan Islamnya dia dan sukunya serta hadiah yang dia berikan diikhlas karena Allah kepada Nabi SAW. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surga. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Satu ayat 99, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan An-Nu'man ibn Muqarrin karena ikhlasnya radhiyallahu anhu dalam masuk Islam dan memberikan hadiah. Potongan ayat Allah memuji tentang memastikan keimanannya kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa minal arabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan di antara Arab Badui ada yang Allah puji imannya kepada Allah. Maksudnya sampai pada level tinggi dari keimanan, yakin Allah itu ada dan yakin tentang balasan hari kiamat. Ini berarti pujian Allah khusus dengan kekuatan iman dia. Potongan yang kedua.
Dan Allah mengatakan bahwasanya dia diceritakan bagaimana dia sedekah. Tadinya dia ikhlas karena Allah, dia tidak mau sampaikan. Tapi Allah yang menyampaikan apa yang dia lakukan. Allah mengatakan wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Dan dia menjadikan sedekah yang dia keluarkan ya, atau hadiah yang dia siapkan untuk Nabi SAW itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan doa ya, dari Rasul. Jadi di sini teman-teman sekalian ada pelajaran luar biasa dari ayat ini. Bagaimana orang kalau sudah niatkan karena Allah, Allah punya cara untuk menyampaikan pada manusia. Ya. Begini cara memahaminya. Kalau amal soleh itu kita kerjakan karena Allah SWT ikhlas dan kita berusaha rahasiakan semampunya, kecuali ada orang yang tahu ya sudah, gitu kan? Atau kegiatan yayasan sosial yang memang dia harus ekspos sebagai tanggung jawab dari donasi yang masuk kepada dia. Kalau dia melakukan karena ikhlas, walaupun dia tidak ekspos, maka Allah punya cara membukanya supaya jadi pelajaran bagi orang-orang. Kalau ada orang membuka sendiri, ya, dia tidak ikhlas dari awal, memang niatnya pamer atau riya, maka Allah akan redamkan dengan sendirinya. Hilang. Tidak akan dikenang dan tidak akan jadi pelajaran bagi orang-orang lain. Ya. Begitu juga dengan orang yang berbuat kejahatan. Sehebat apapun dia menutupinya, Allah punya cara untuk membukanya. Ini yang kedua dari ayat. Yang ketiga, Allah pastikan Allah terima amal itu. Ala innaha qurbatul lahum. Sungguhnya betul apa yang dia lakukan dari sedekah itu menjadi pendekatan diri kepada Allah SWT. Maksudnya Allah terima. Kemudian yang keempat, ini yang luar biasa, Allah mengatakan langsung Allah jamin awal masuk Islam. An-Nu'man belum kerjakan sholat, satu sholat pun ini. Belum mengerjakan apapun, baru syahadat. Tapi karena niat tulus masuk Islam dan tulus memberikan sedekah atau hadiah, bukan sedekah, hadiah. Ya, karena sedekah Nabi SAW tidak terima. Hadiah kepada Nabi SAW sebagai bentuk syukurnya kepada Allah karena masuk Islam, maka Allah langsung jamin surga buat dia. Jadi orang ini masih hidup, baru masuk Islam, sudah dapat jaminan surga. Ini tidak sembarangan orang diberikan hal seperti ini. Dan ini satu kedudukan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi keislamannya. Kita lanjutkan, mungkin ini sekarang saya pindah ke halaman, kalau yang pegang buku tadi 396 ke 397. Bagaimana dia menunjukkan keseriusan dalam Islam dengan mencintai Allah, mentaati semua perintah, meninggalkan larangan, mencintai Nabi SAW, mengikuti semua instruksi beliau. Bahkan dikatakan oleh ahli sejarah, dia tidak pernah ketinggalan satupun peperangan Nabi SAW sejak masuk Islam. Jadi perang Khandaq, perang Bani Mustalik, ya, kemudian perang Khaybar, kemudian perang Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, perang Hunain dengan suku Hawazim, perang Tabuk, dan peperangan-peperangan lain yang Nabi SAW ya, lakukan atau ikut serta di situ. Serta juga beliau radhiyallahu anhu ini mengikuti Bai'atur Ridwan. Yang bai'at kesepakatan janji setia di bawah pohon di kesepakatan Hudaybiyah. 1.400 orang yang pada saat itu hadir dan Nabi SAW menyuruh mereka membai'at janji setia. Karena waktu itu Nabi SAW ditahan oleh orang-orang Quraisy untuk masuk ke Mekah melakukan ibadah umrah setelah perang Ahzab. Maka Nabi SAW utus Uthman bin Affan untuk masuk ke Mekah bicara sama Abu Sufyan. Ini kita mau umrah bukan mau perang. Tapi Abu Sufyan masih ragu karena baru saja ya beberapa bulan sebelumnya itu Abu Sufyan menjadi pemimpin pasukan Ahzab untuk mengepung Madinah selama 43 hari. Walaupun mereka kalah. Ya Allah sebutkan dalam zikir kita wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendiri. Itu pasukan yang mengepung kota Madinah 10.000 orang berkuda. Maka Abu Sufyan tidak yakin kalau muslimin tidak mau balas dendam. 1.400 orang jumlah yang besar keluar dari kota Madinah dan mereka pakai senjata. Baju ihram tapi bawa pedang. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau bawa pedang kalau gitu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, berjaga-jaga. Mungkin di tengah jalan ada yang menyerang kami. Walaupun kami mau umrah. Tapi ini kami janji senjata kami akan letakkan di keluar kota Mekah. Penting kami masuk umrah. Nah karena Abu Sufyan satu suku Umayyah dengan Uthman bin Affan, maka Uthman diutus untuk negosiasi. Tapi rupanya Uthman telat kembali. Nabi SAW pada saat itu mengumpulkan semua sahabat lalu mengatakan kalau Uthman tidak kembali, mereka menawannya atau mereka membunuhnya, maka kita harus ambil janji setia. Lalu Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian membaiat atau mengambil janji setia semua sahabat. Mereka siap membela Nabi SAW, membela agama Allah ini hidup ataupun mati.
Maka semuanya salaman dan memberikan baiat dikenal dengan baiatur ridwan. Baiat yang mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Nabi SAW setelah mereka membaiat semua mengatakan, ketahuilah tidak ada satupun kalian yang membaiat di bawah pohon ini kecuali dijamin masuk surga. Dan Nu'man ibn Muqarrin termasuk salah satu dari 1.400 tersebut. Sebagian ahli sejarah mengatakan 1.399. Karena waktu itu 1.400 orang ada satu munafik yang ikut dan memang dia tidak mau baiat. Makanya dalam buku-buku sejarah disebutkan Nabi SAW berkata, sesungguhnya kalian semua akan masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Jadi ada satu orang munafik, dia sengaja sembunyi-sembunyi di belakang unta karena tidak mau baiat. Dia pikir Nabi nggak lihat. Maka Nabi SAW mengatakan kalian semua masuk surga kecuali yang sembunyi di belakang unta merah itu. Jadi dia ikut dalam semua peperangan-peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Namun memang tokoh kita ini di buku yang sedang kita bedah tidak terlalu banyak menceritakan tentang kiprahnya bersama Nabi SAW kecuali tentang bagaimana dia masuk Islam dan turun ayat kepada beliau. Lalu disimpulkan semua peperangan Nabi dia ikut termasuk mengikuti baiat ridwan. Nah seperti itu. Nah kiprah yang lebih banyak disebutkan adalah kiprah setelah meninggal Nabi SAW. Ternyata ini ujian yang berat ya. Kalau orang memang masuk Islam hanya karena Nabi saja, maka bisa saja dia murtad. Setelah Nabi SAW meninggal, seperti banyak terjadi dari suku-suku Arab yang mereka murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Tapi di sinilah ujian yang berat dan dilihat apakah imannya benar atau tidak. Ternyata Nu'man radhiyallahu anhu menunjukkan luar biasa. Dia patuh pada Abu Bakar, dia ikut dalam peperangan-peperangan bersama Abu Bakar. Begitu juga dengan Umar dan terakhir dia meninggal mati syahid di salah satu peperangan pada saat penaklukan Persia di masa Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau memang minta untuk mati syahid. Baik. Di sini akan kita jelaskan tentang masalah salah satu peperangan yang dia ikuti bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat memerangi murtadin atau orang-orang yang murtad dari agama Islam. Ya. Terus munculnya nabi-nabi palsu, munculnya Musailam al-Kadzab ya, dari suku Bani Hanif. Ya. Kemudian munculnya Sajah ini Sajah ya pakai H sebenarnya. Ini adalah seorang wanita juga yang sempat mengaku sebagai nabi tapi pengikutnya tidak terlalu banyak. Kemudian ada Al-Aswad, ya, Al-Unsi dan juga Tulaiha. Ini mereka semua mengaku nabi-nabi palsu dan diperangi oleh Abu Bakar. Nah, An-Nu'man ibn Muqarrin selalu berada di saf pertama dalam pasukan Abu Bakar. Dan salah satunya disebutkan bahwasanya Abu Bakar pada saat memerangi murtadin, orang-orang yang murtad dari agama setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan beliau memerangi satu persatu nabi-nabi palsu itu. Nah pasukan yang ada dipimpin langsung oleh Abu Bakar pada saat itu memerangi suku Abs, Murrah dan Zibyan. Itu diikuti oleh An-Nu'man ini. Dan An-Nu'man radhiyallahu anhu dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi pemimpin atau penjaga pasukan di sayap kanan. Kemudian Abu Bakar juga memilih saudara kandungnya yang bernama ya, Abdullah ibn Muqarrin di sayap kiri pasukan. Dan juga Abu Bakar memilih saudaranya yang ketiga namanya Suwaid bin Muqarrin itu di bagian belakang. Jadi tiga bersaudara ini betul-betul dijadikan sebagai ya, pendamping pasukan Abu Bakar pada saat itu. Tentu di sini diceritakan tentang kisah peperangan tersebut. Saya simpulkan pada saat itu Abu Bakar datang berusaha untuk menyerang suku-suku ini. Ya, kemudian pada saat itu mereka coba mengacaukan pasukan muslimin karena pasukan muslimin pakai unta pada saat itu ya. Maka mereka menggunakan ada satu griba atau wadah dari kulit yang mereka kalau tiup ngeluarin suara yang aneh ya, dari atas gunung. Kemudian mereka lemparkan gribah itu atau alat yang dipakai dari kulit untuk semacam trompet dilempar ke arah unta-unta kaum muslimin dari atas gunung. Sehingga unta-unta ini ketakutan. Dan unta itu sampai pulang ke Madinah pun masih trauma dengan itu. Ya, mereka ketakutan tidak mau mendekati lembah yang harus dilewati untuk memerangi orang-orang yang murtadin ini. Tapi subhanallah pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi perang bersama Nu'man, tokoh kita ini. Maka diaturlah strategi kalau unta-unta ini diamankan dulu, kemudian mereka umumnya berperang dengan tidak menggunakan tunggangan. Dan pada saat itu Abu Bakar tidak tidur semalam suntuk dengan para sahabat. Mereka memohon kepada Allah SWT kemenangan. Dan An-Nu'man lalu diletakkan keesokan harinya di sayap kanan ya, pasukan.
dan saudaranya Abdullah di sayap kiri, serta di bagian belakang Suwaid. Semua Ibnu Muqarrin, tiga-tiganya untuk mendampingi pasukan tersebut. Dan selepas sholat subuh, ya, yang tadinya pasukan orang-orang musuh yang mengira Abu Bakar sudah pulang ke Madinah dengan pasukannya, ternyata tiba-tiba mereka kembali dan menyerang suku tersebut dan berhasil mengalahkan pasukan musuh, dan tumpaslah pada saat itu orang-orang yang murtad dari agama Islam. Ini kurang lebih kiprah An-Nu'man bersama Abu Bakar dalam memerangi ya orang-orang yang murtadin. Tentu ini mungkin ada bahasan khusus cukup panjang ya. Kalau kita mau rentet satu persatu, berapa jumlah pasukannya, kemudian pada saat keluar dari Madinah seperti apa, menuju jalur mana, ini ada kajian sendiri dalam kajian tarikh atau sejarah. Tapi kita sedang membahas tentang kiprah tokoh kita. Kita harus merucut ke bahasan tentang kiprah tokoh kita. Jadi cukup ke dia saja. Karena kalau kita ceritakan peperangan ini secara rinci tidak akan cukup 2-3 jam pun. Karena peperangan cukup besar. Korban dari muslimin, korban dari orang kafir. Mereka bersembunyi di benteng mana. Apa saja senjata yang digunakan pada saat itu cukup panjang. Setelah Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, maka Umar pun menjadi khalifah. Dan Abu Bakar memimpin dari tahun 11 sampai tahun 13. Lebih banyak menyelesaikan fitnah internal. Memerangi penolak zakat, ya, orang-orang yang murtad dari agama Islam, nabi-nabi palsu. Semua ini selesai tuntas dalam 2 tahun. Bahkan Abu Bakar sempat membentuk pasukan di akhir hidup beliau. 2 pasukan, pasukan satu menuju ke utara Jazirah Arab, yaitu negeri Syam. Tepatnya sekarang Palestina ini. Jordania, Libanon, Syria dan Jordania, Palestina, Syria dan Libanon. Ini 4 negara dulu namanya negeri Syam. Nah, negeri Syam ini ya, Abu Bakar bentuk pasukan untuk menyerang itu. Dan juga membentuk pasukan yang lain untuk menyerang ke arah timurnya Jazirah Arab. Tepatnya wilayah kekuasaan Persia. Nah, kalau di utara itu kekuasaan Romawi. Kalau di baratnya itu adalah kekuasaan Persia. Dan ini dulu 2 negara adik kuasa yang berkuasa di muka bumi pada saat dua-duanya punya pasukan besar. Ya. Dan salah satu peperangan mereka yang pernah terjadi antara Romawi sama Persia ini disebutkan khusus-khusus. Allah sebutkan atau namakan surahnya Ar-Rum. Surah tentang Romawi, surah nomor 30 dalam Al-Quran. Dan diceritakan tentang prosesi peperangan tapi sedikit, cuma beberapa ayat di awal-awal surah ini. Yang jelas setelah itu Abu Bakar meninggal di tahun 13 Hijriah. Umar dinobatkan oleh muslimin menjadi khalifah. Nah, di sini Umar dari 10 tahun, dari tahun 13 sampai tahun 23. Nah, Umar di sini radhiyallahu anhu melanjutkan misi Abu Bakar. Dan misi ini ya ada 2 tadi saya bilang ke negeri Syam, yaitu pasukan dibentuk untuk menyerang menaklukkan sebagian wilayah Romawi, kemudian ke baratnya ke Persia untuk melakukan wilayah kekuasaan orang-orang Persia. Romawi waktu itu beragama Nasrani dan Persia penyembah api atau dikenal dengan Majusi. Ya. Bahkan mereka menganggap raja mereka waktu itu sebagai Tuhan. Baik, dalam peperangan-peperangan ini cukup banyak yang harus dipersiapkan tentunya. Tapi ada satu hal yang luar biasa ya, yang perlu kita garis bawahi dalam sejarah jihad dan peperangan kaum muslimin. Mereka punya ilmu dalam keutamaan jihad gitu kan. Kemudian mereka punya persiapan yang mereka mampu dari sisi keterampilan perang. Walaupun belum menguasai 100%. Lalu kemudian mereka mulai bergerak untuk melakukan ekspansi tersebut. Dalam Islam ada 2 jenis jihad tentunya. Ada jihad talab namanya. Jihad talab itu pasukan Islam keluar menawarkan Islam ke wilayah-wilayah yang belum mengenal Islam. Ya, seperti Nabi SAW waktu keluar ke Khaybar, keluar ke Mekah, keluar ke Taif, ya, keluar ke Tabuk di masa hidup beliau SAW. Ya. Di masa Abu Bakar bentuk pasukan untuk negeri Syam dan juga Persia. Di masa Umar diekspansi itu. Ya. Dan dilakukanlah penyerangan-penyerangan tersebut dikenal dengan jihad talab. Atau menawarkan Islam kepada orang-orang yang belum kenal Islam. Nanti di situ ditawarkan tentang Islam, kalau nolak ada jizyah, upeti, kalau nolak baru terjadi peperangan dengan adab-adab yang nanti akan kita jelaskan. Nah, ada yang kedua namanya jihad ad-difa atau jihad untuk membela. Nah, ini seperti kasus teman-teman kita di Palestina, kasus kita dulu waktu dijajah. Intinya musuh datang dan coba merebut wilayah kita atau sudah merebutnya. Nah, ini namanya jihad difa dan ini hukumnya beda-beda ya. Kalau jihad talab ini, kalau pemimpin negara mengatakan peranglah, maka berarti jadi wajib. Tapi kalau tidak, maka hukumnya jadi sunnah. Ya.
Kalau jihad difa, membela wilayah yang sedang dikuasai atau diserang oleh musuh, ini hukumnya fardu ain. Ya, artinya setiap individu wajib untuk membela. Dan umat Islam memang dalam peperangan, perbedaan dasar kita dengan mereka, orang-orang non-muslim dalam peperangan, kita memang berperang untuk cari mati. Jadi beda. Ya, jadi umat Islam memang tujuannya masuk medan perang itu tidak berharap kembali. Nanti kan kita lihat dalam statement peperangan yang diikuti oleh An-Nu'man radhiyallahu anhu. Baik, di antara peperangan yang sangat menarik di masa Umar radhiyallahu anhu pada saat itu, kalau negeri Syam kita tidak bahas karena An-Nu'man tidak ikut ke sana. Tapi negeri Syam ini mulai dikirim pasukan oleh Umar tahun 15 Hijriah. Dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid dengan 12.000 pasukan dan berhasil menaklukkan negeri Syam. Dan kita sudah tahu sejarahnya, Masjid Aqsa diserahkanlah kuncinya pada saat itu kepada Umar radhiyallahu anhu karena berhasil menaklukkan wilayah tersebut, ya, dan menyebarkan kedamaian, dan terus saja umat Islam berkuasa di situ sampai kurang lebih 1940-an Masehi, sampai berdirinya negara yang sekarang menjajah mereka gitu. Kemudian sempat tentunya tunduk di perang salib waktu itu di masa Salahuddin Ayyub, tapi direbut kembali. Intinya sampai kurang lebih 1945-46 itu masih aman. Setelah itu 1948 baru berdiri negara yang menjajah sekarang. Kemudian ini jadi ada bahasan sendiri ya. Pasukan ini menang segala macam dan bagaimana penaklukannya itu ada bahasan sendiri tentang negeri Syam. Kita bahas 1 tahun setelah itu, di tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab membentuk pasukan tapi ini lebih besar, 30.000 orang. Kalau yang ke negeri Syam itu 12.000, ini 30.000 orang. Dan apa yang Umar lakukan? Umar iklanin kepada seluruh wilayah umat Islam, siapa yang mau ikut berjihad silakan. Jadi walaupun mereka bukan aslinya militer, boleh ikut. Nanti dilatih kemudian pergi berperang. Terkumpullah 30.000 orang. Waktu itu Umar diskusi dengan para sahabat, kira-kira siapa orang yang paling pantas kita pilih sebagai pemimpin perang. Karena ini butuh satu figur yang luar biasa pemberaninya. Karena orang ini harus orang yang siap ya untuk membawa pasukan ke wilayah asing. Jadi kalau negara Persia itu sekarang Irak, Iran, Rusia, Afghanistan itu masuk dalam wilayah Persia. Wilayah yang sangat besar sekali. Maka akhirnya mereka diskusi satu sama yang lain. Keluarlah cetutan dari ide dari satu sahabat. Orang yang paling tepat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sudah kita jelaskan pada saat kita sebutkan tentang kisah sahabat yang mulia. Bisa antum kembali ke serial, saya lupa urutannya berapa. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipilihlah beliau, lalu beliau memimpin pasukan 30.000 menuju ke negeri Persia. Nah pada saat masuk ke wilayah negeri Persia, pertama kali pasukan 30.000 ini berhadapan dengan 250.000 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ya. Dan Sa'ad sempat mengutus beberapa orang sahabat untuk melihat kekuatan mereka. Ada 2 sahabat yang diutus, mereka melihat pasukan 250.000 terbagi. Ada bagian depan, ada yang tengah, ada yang bagian belakang. Ya. Dan jumlahnya itu terbagi. Gitu kan. Di bagian depan itu sekitar ya, 70.000 pasukan. Kemudian di bagian tengah, ya, itu kalau tidak salah sekitar 90.000 pasukan, baru ini sudah 160.000, sisanya 90.000 lagi itu di bagian belakang. Nah sahabat 2 orang ini pada saat lihat, mereka diskusi. Ini 70.000 jumlahnya, kita 30.000. Tapi yang satu bilang ini ini kalau lihat jenis pasukannya, pakaian mereka, ini cuma bagian depan. Masih ada pasukan tengah. Kita jalan lagi, mereka jalan lagi, menemukan lagi ada 90.000 orang pasukan. Bagian tengah, mereka taunya bagian tengah itu karena ada logistik. Ya. Ada makanan dan segala macam. Kemudian mereka bilang ini masih ada lagi di belakang. Dicari lagi di belakang masih ada 90. Jadi jumlahnya 250.000 orang. Terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Ini sudah sempat saya jelaskan waktu itu ya. Tapi saya berikan gambaran sedikit lagi. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau kena penyakit di bagian punggungnya semuanya kena. Dan beliau tidak bisa baring. Ya, saking tidak begitu keadaannya dan tidak bisa juga tegak lurus, selalu harus dipikul. Padahal beliau harus memimpin pasukan perang. Maka saat mengatakan, dia tidak mengundurkan diri, dia mengatakan letakkan aku di atas gunung yang tinggi yang aku bisa memantau peperangan. Lalu diletakkan beberapa orang yang berdekatan untuk menukil perkataan Sa'ad. Gerakan pasukan ini, gerakan si fulan. Dia sampaikan ke bagian bawah sampai ke tengah-tengah pasukan. Jadi saking luar biasa ini peperangan pada saat itu. Maka Sa'ad pun sambil terbaring tengkurap menyaksikan peperangan, dia lihat jumlah pasukan dari jauh,
Ada hikmah, jadi tahu bagaimana strategi, bagaimana pengaturan pasukan karena dari jauh lihatnya, bukan datar. Lalu saat pun mengatur strategi perang sahabat, siapa yang maju duluan, sayap kanan, sayap kiri dan seterusnya. Dan termasuk yang ditunjuk oleh Sa'ad sebagai salah satu pemimpin bagian perang adalah An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu ajma'in. Ringkas cerita terjadi peperangan besar pada saat itu dan akhirnya dikenal juga dengan perang Qadisiyah. Ya. Penaklukan Persia di awal-awal gitu ya. Kalau tahun Masehinya ini sekitar 636, 635 Masehi ya. Tapi ini kurang lebih kalau di Hijriah tahun 16 Hijriah. Yang jelas pada saat itu menang peperangan. Dan Yazdajar ini adalah raja pada saat itu, raja Persia. Dia kaget pasukannya sekian banyak kocar-kacir 250 ribu orang dan sebagian besar melarikan diri mundur dari kancah peperangan karena terbunuh kalau tidak salah dari mereka itu sekitar 30 ribu atau 40 ribu orang di saat itu. Maka dia pun memotivasi para pemimpin perangnya untuk melawan umat Islam di saat itu. Dan Umar bin Khattab mendapatkan berita gembira tentang kemenangan lalu beliau mengatakan kalau begitu mulai maju lagi, disuruh maju. Dan waktu itu pasukan Persia berkumpul di satu wilayah namanya Tustur, dikenal dengan benteng Tustur ya. Di Indonesia biasa disebut Tustar, ada beberapa buku tapi sebenarnya dia dalam bahasa Arab Tustur. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan sungguh sejarah membuktikan tentang keberanian laki-laki muslim kami itu di benteng, runtuhnya benteng Tustur. Kenapa? Karena benteng Tustur ini kekuatan intinya kerajaan Persia pada saat itu. Dan dia berada di atas gunung dan dikelilingi dengan dinding-dinding yang sangat kuat pada saat itu. Pasukan muslimin bergerak dipimpin oleh Sa'ad yang memerintahkan Al-Nu'man ibn Muqarrin menjadi bagian depan pasukan. Bergerak menuju ke lokasi tersebut. Lalu pada saat itu An-Nu'man disuruh memimpin khusus seluruh wilayah Kufah, wilayah di Irak yang berhasil ditaklukkan. Itu dipimpin pasukan dari situ menuju ke Tustur tersebut. Dan begitu tiba di satu lokasi karena karena saat menunjuk Nu'man sebagai pemimpin pasukan, terserah kamu mau ambil keputusan seperti apa yang penting segera datang dan kepung Tustur tersebut. Begitu tiba karena pasukan Persia tidak tahu kedatangan Nu'man dengan pasukannya, langsung saja An-Nu'man menyerang pada saat itu di satu wilayah namanya Roma Hurmuz ya. Itu disebutkan juga di halaman 399 ya. Intinya terus terjadi peperangan besar di bawah kepemimpinan An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu sampai berhasil ya memenangkan peperangan tersebut dan benteng Tustur takluk. Ini benteng Tustur terkenal sekali. Antum kalau ketik di Google ceritanya cukup jelas kok, bisa dibaca tentang penaklukan tersebut. Lalu pada saat itu karena benteng Tustur sudah tunduk, tetapi ada Hurmuzan. Hurmuzan ini panglima perangnya Persia yang terkenal sangat kuat. Ya saking kuatnya dia itu punya busur panah yang hanya dia yang bisa tarik talinya itu karena kuatnya. Ya kan? Akhirnya dia terpukul mundur di benteng tersebut dan terkepung, akhirnya dia menyerahkan diri. Nah pada saat itu takluklah ya benteng Tustur tersebut dengan ringkas cerita tentunya karena ini kisahnya panjang. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab membentuk pasukan lagi mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk memimpin dari wilayah Basra, kota Irak yang lain yang juga sudah ditaklukkan. Dan pada saat itu semuanya mengepung dengan sangat serius tentang masalah tempat Hurmuzan tadi panglima perang sembunyi di satu benteng, akhirnya takluk dan Hurmuzan menjadi tawanan, dikirim ke Madinah tentunya. Ini ada kisahnya, pernah saya jelaskan di kisah Sa'ad, pernah juga saya jelaskan di kisah Al-Bara ibn Malik. Al-Bara ibn Malik mati syahid di situ ya, di perang menembus benteng Tustur ini, yang dia bersumpah atas nama Allah, kalau ya Allah mati menangkanlah umat Islam dan juga jadikan aku termasuk orang yang pertama mati syahid. Yang dia dilempar, dia naik di atas pedangnya dan perisainya umat Islam, lalu dia didorong ke atas untuk dia bisa masuk ke benteng. Jadi kiprah luar biasa. Ya, kiprah luar biasa dalam peperangan para sahabat ini. Ringkas cerita pada saat itu mereka berhasil menaklukkan tempat itu dan Hurmuzan ditawan. Lalu dibawa ke Madinah tentunya. Dan terjadilah dialog antara Hurmuzan dengan Umar bin Khattab. Ringkas cerita ujungnya terakhir dia masuk Islam. Dia masuk Islam panglima perang daripada Persia ini. Namun pada saat itu Yazdajar raja mereka itu masih belum berhenti karena rajanya masih ada. Dan pada saat itu dia susun kekuatan-kekuatan lagi.
Nah, Umar bin Khattab sempat melarang pasukan umat Islam untuk ekspansi. Udah cukup sampai wilayah sini dulu. Kita kuasai dulu, kita tanamkan Islam, baru kemudian kita ekspansi lagi. Tapi rupanya, dan waktu itu Yazdajar minta kesepakatan damai. Umar bin Khattab terima damai itu. Tapi rupanya berjalan beberapa hari, mereka susun pasukan, mereka serang lagi umat Islam. Begitu terus. Maka Umar bin Khattab diskusi sama para sahabat di Madinah. Kira-kira apa sebabnya nih? Kenapa selalu terjadi keributan? Ada satu sahabat yang sangat cerdas mengatakan, dia mengatakan, ya Amir Mu'minin, wahai pimpin orang-orang beriman, Anda melarang kami ekspansi. Dan di wilayah itu masih ada rajahnya, itu Yazdajar. Kalau Anda tidak menyuruh kami untuk menundukkan dia, maka pasti akan selalu terjadi pengkhianatan dari perdamaian tersebut. Maka Umar mengatakan, kamu benar, kirimlah ya pasukan. Dan di situ Umar bin Khattab memilih khusus untuk melaklukkan pusat ya tempatnya Yazdajar dikenal dengan Nahawan. Ya, wilayah Nahawan. Maka Umar radhiyallahu anhu pada saat itu bisa teman-teman lihat ya ini di halaman 400 ya. Langsung menulis surat ya pada saat ada masukan yang diberikan oleh beberapa sahabat. Lebih baik memilih An-Nu'man ibn Muqarrin sebagai pemimpin perang. Karena memang dia orang yang sangat tulus dengan Islam dan sangat ikhlas kepada Allah. Serta juga memang dia orang yang mahir dalam perang. Maka Umar bin Khattab menulis surat. Saya bacakan di sini surat Umar karena penting untuk dibaca ya. Kepada Nu'man, Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah Umar, Amir Mu'minin. Kepada Nu'man ibn Muqarrin. Di sini kita bisa lihat bagaimana tawaduknya Umar. Walaupun beliau seorang raja, waktu itu sudah menguasai cukup banyak wilayah di muka bumi ini. Tapi dia tetap mengatakan dari hamba Allah Umar. Baru kemudian dia sebutkan julukannya Amir Mu'minin atau pemimpin orang beriman kepada An-Nu'man ibn Muqarrin. Semoga selamat kesejahteraan atas maksudnya ini assalamualaikum ya cuma diterjemahkan. Sesungguhnya aku memuji Allah ya, kehadapanmu, maksudnya aku memuji Allah kalaupun aku tidak sedang di hadapanmu, tapi pujian itu jelas zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan dia. Amma ba'd, lalu selanjutnya sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya sekumpulan bangsa asing dalam jumlah besar telah berkumpul untuk memerangi kalian di kota Nahawan. Nah ini pusatnya Raja Persia. Bila suratku ini sampai kepadamu, maka bergeraklah dengan perintah, maksudnya perintah dari aku sebagai raja, bantuan kumpulkan semaksimal mungkin, dan pertolongan Allah, maksudnya mintalah pertolongan kepada Allah. Juga dukungan kaum muslimin yang ada bersamamu. Ajak mereka, motivasi mereka untuk berperang dan mati syahid. Jangan bawa mereka, di sini wasiatnya Umar tadi yang saya sempat singgung di awal ya. Jangan bawa mereka melintasi tanah yang tidak rata atau sulit untuk dilalui. Sehingga kamu akan menyakiti mereka. Umar ini sangat sayang dengan satu prajurit muslim. Gak boleh, jangan bawa mereka ke tanah yang tidak rata. Banyak cekungannya yang membuat mereka sulit. Akhirnya tenaganya banyak terporsir. Ya. Jangan tahan hak mereka. Sehingga kamu akan membuat mereka mengingkari kamu. Kasih makannya, kasih minumnya, dapat harta rampasan perang dibagi. Kemudian jangan bawa mereka masuk ke dalam semak belukar. Banyak tumbuh-tumbuhan berduri, ada hewan yang berbisa. Ya. Sebab seorang lelaki dari kaum muslimin lebih berharga bagiku daripada 100.000 dinar. Nah 100.000 dinar ini kalau dihitung dinar emas ya, itu 250 miliar. Kalau uang kita sekarang. Umar bilang begitu, satu muslim lebih mahal daripada itu. Ini luar biasa jiwanya dinilai oleh Umar. Lalu kemudian beliau salam lagi dan ini ditulis atau dinukil dari kitab Tarikh At-Tabari jadi 2 halaman 253. Maka begitu menerima surat tersebut saking gembiranya Nu'man ini dan sukanya dengan membela agama Allah dan inginnya mati syahid, dia langsung mengatur strategi perang dengan pasukannya dan kemudian dia mengatur juga ya setiap suku di posisi masing-masing. Dan tujuan utamanya adalah bagaimana dia sampai ke Nahawan. Nah, cuma Nahawan ini karena tempat Raja Persia, mereka sudah jauh sebelumnya memikirkan bagaimana caranya supaya Nahawan ini aman. Kayak kita misalnya Jakarta, di sekitarnya sudah ditaruh apalah ya segala macam strategi agar musuh tidak mudah masuk. Ya, seperti itu. Maka mereka memang meletakkan banyak sekali duri-duri musuh ini di jalan. Sehingga pasukan tidak mungkin bisa lewat. Nah, duri-duri itu sangat banyak ya. Dan kalau untuk membersihkannya itu butuh waktu. Dan pada saat mereka berusaha pun membersihkan, maka akan dipanahi oleh musuh-musuh tentunya.
Pada saat melihat strategi musuh ini, An-Nu'man radhiyallahu anhu, entah bagaimana caranya mereka pada saat itu menghitung pasukan. Tapi yang saya tangkap dari beberapa buku sejarah, biasanya mereka pada masa itu membentuk minimal satu kumpulan pasukan 50 orang. Minimal. Nah itu mereka sudah tahu 50 orang itu kurang lebih ukurannya seperti ini. Bisa sampai 500, bisa sampai 1000, bisa sampai 70.000 dan seterusnya. Nah dia melihat pasukan ini dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga dia bisa menilai pasukan musuh ini berjumlah 150.000 orang. Karena 50.000, ada 50.000 lagi sebelahnya, 50.000 lagi sebelahnya. Mereka tinggal menunggu kalau umat Islam berhasil melewati jalan-jalan yang ditaruh duri-duri yang tajam itu, maka mereka akan menghadapi muslimin. Dan satu lagi mereka buat, tentara-tentara Persia ini, mereka supaya tidak lari, Yazdajar perintahkan agar satu sama yang lain dirantai tangannya, diikat. Jadi prajurit ini ngikat tangannya sama prajurit yang sebelah. Jadi cuma bisa melawan dengan satu tangan. Semuanya mereka buat barisan dengan mengikat tangannya satu sama yang lain. Dan di belakang mereka itu ada satu parit besar berisikan juga duri-duri yang sudah dibakar dengan api. Sehingga benteng mereka harapannya kalaupun ini prajurit mereka meninggal, maka tetap sulit untuk lewat menembus benteng tersebut. Itu kurang lebih yang dilakukan. Dan waktu itu jumlah umat Islam kurang lebih 30.000. Ya, jadi yang 250.000 tadi sudah kalah, sekarang ini adalah 150.000. Waktu itu cukup banyak orang yang memberikan masukan-masukan, diantaranya disebutkan ada Tulaiha al-Asadi radhiyallahu anhu, ini sahabat juga yang mulia. Dia mengatakan, wahai Nu'man, mereka ini orang-orang Persia, mereka tidak mau keluar, tidak mau beranjak dari tempat mereka sampai kita lewatin duri-duri tersebut. Maka kira-kira seperti apa strateginya? Kalau mau dengar saran saya, dia bilang kita mesti pancing emosi mereka. Pancing emosi mereka supaya mereka marah melihat kita. Ya, kalau kita sekarang mungkin berlagak gitu ya di depan mereka supaya mereka mau datang. Dan akhirnya berduel dengan kita. Salah satunya orang-orang Persia fahamnya, orang-orang muslimin dari kalangan Arab ini mereka tidak terbiasa perang di atas kuda. Itu yang mereka fahami, kata Tulaiha. Padahal sebenarnya pada saat itu tidak seperti itu. Umat Islam sudah terbiasa perang di atas kuda gitu ya. Tapi kata Tulaiha, kita gunakan pemahaman mereka itu. Kita sekarang coba tampil dari atas kuda, mendekati duri-duri tersebut dan menantang mereka lalu kita pulang. Seperti itu. Supaya mereka tamak. Oh rupanya orang-orang yang tidak mahir perang di atas kuda mau tantang kita nih. Dan pada saat itu memang prajurit-prajurit dan pasukan Persia itu terkenal sangat mahir dalam perang di atas kuda mereka. Bahkan mereka punya pasukan gajah. Waktu pasukan umat Islam pertama kali ini bukan di perang ini ya. Perang sebelumnya itu pasukan Islam orang-orang Arab kan pakainya unta. Nah waktu unta lihat gajah belum pernah lihat sebelumnya. Unta-unta muslimin lari. Kena ketakutan gitu. Sampai datang Ka'ka' radhiyallahu anhu. Ditarik oleh Umar bin Khattab dari negeri Syam. Pulang ke sini kuatkan pasukan umat Islam di Persia. Maka dia lihat, oh ternyata unta-unta ini ketakutan. Maka dia buat satu strategi justru membalik bagaimana supaya gajah yang ketakutan. Dia buat satu kayu yang dibuat tinggi kemudian dibuat seperti kepala. Kayak gambar bentuk kepala aneh gitu. Yang ditaruh sehingga unta itu kesannya jadi tinggi. Itu hanya untuk mengelabui gajah saja. Didatangkan kemudian gajah itu akhirnya betul ketakutan. Gitu kan. Dan beberapa orang sahabat ada yang sempat membunuh gajah-gajah tersebut dengan melemparkan tombak ke arah matanya. Sehingga jadi kacau dan gajah itu seperti umumnya pasukan gajah juga disebutkan pada saat strateginya Abraha ya. Waktu Abraha mau hancurkan Ka'bah itu kan ada satu gajah pimpinan. Yang memang kalau gajah ini maju semua maju. Kalau mundur-mundur memang begitu cara mengatur rupanya pasukan gajah itu. Yang saya pernah jelaskan di Sirah Nabawi kalau Abraha kan punya satu gajah yang waktu itu buku sejarah disebut namanya Mahmud ya. Nah gajah ini kalau bergerak maju semua yang lain. Kalau mundur. Maka Mahmud ini tidak mau bergerak menyerang Ka'bah waktu itu. Jadi semua gajah yang lain duduk. Nah seperti itu. Nah ini gajah-gajah induknya pimpinan disakiti. Maka mereka jadi kacau sampai akhirnya banyak melukai pasukan Persia pada saat itu. Yang jelas Tulaiha waktu itu memancing dan diterima. Diterima oleh Nu'man saran tersebut. Dan akhirnya sempat ya dimajukan pasukan untuk mendekati duri-duri tersebut dan menggunakan kuda sambil menantang. Tapi mereka tidak melewati duri-duri tersebut, hanya sekitar dekat lalu mereka pergi lagi sambil menantang lagi, memancing emosi mereka. Nah waktu itu karena begitu dilakukan beberapa kali dan umat Islam akhirnya
Kesannya tidak berani. Mereka tangkapnya umat Islam takut, tidak mau lewatin duri-duri. Lalu Nu'man mengatakan setelah beberapa kali lakukan itu, tinggalkan lokasi. Kesannya waktu itu kalau orang tinggalkan lokasi berarti dia sudah takut dan mundur. Nah pada saat itu akhirnya mereka, pasukan Persia ini melihat, oh ternyata umat Islam sudah tidak ada karena mereka sudah pulang. Dan beberapa mata-mata mereka mengikuti, ternyata dilihat umat Islam sudah pergi jauh. Dengan begitu, mereka dengan sendirinya mengambil duri-duri itu. Mereka mengirim pasukan khusus yang memang ahli dalam masalah menanam nalo duri-duri itu. Mereka menyisir bersih pada saat itu. Dan setelah mereka sisir bersih, di saat itulah An-Nu'man radhiyallahu anhu menyuruh Al-Qa'qa'ah, seorang sahabat Nabi yang lain, untuk segera memimpin pasukan kuda dan menyerang lokasi tersebut. Nah masuklah. Duri-duri sudah hilang, sekarang bertemu antara pasukan sama pasukan, sama-sama. 30.000 pasukan menghadapi 150.000 pasukan pada saat itu. Namun, An-Nu'man lihat, rupanya mereka atur strategi kurang lebih ini ya. Jadi di depan benteng mereka di Nahawan itu ditaruh, mereka meletakkan parit yang cukup besar diisi dengan duri-duri yang tajam, yang mereka buat khusus, dan itu dipanasi dengan api, disiram minyak dan dipanasi, jadi api nyala. Terus di depannya parit itu ada pasukan berlapis-lapis, 150.000 jumlahnya, mereka mengelilingi benteng itu, sehingga sulit sekali untuk menembus. Belum lagi dari dalam benteng, mereka berusaha untuk melemparkan anak-anak panah kepada pasukan yang akan menyerang. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Nah pada saat itu, Nu'man punya strategi tersendiri. Subhanallah, ini luar biasa. Dia tidak mau menyerang. Nu'man hanya buat pasukan umat Islam terlihat, sudah melewati lokasi duri, terlihat. Ya, supaya pasukan yang 150.000 mau maju menyerang. Dan umat Islam selamat dari jangkauan panah dari dalam benteng. Begitu saja dibuat. Setiap kali dilempari anak panah, umat Islam cuma disuruh tahan pakai perisai. Gak boleh melawan dulu. Nah di situ kalau teman-teman lihat buku di halaman 402, dijelaskan Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi yang lain. Ini juga sebenarnya ahli perang ya beliau, ada punya kisah sendiri. Al-Mughirah bin Syu'bah ini salah satu juga orang yang mahir dalam perang. Dia mengatakan kepada Nu'man ibn Muqarrin, kalau saya jadi kamu, saya akan langsung serang saja. Toh pasukan sudah berhadapan satu sama yang lain. Masalah nanti panah mereka jangkau kita, ya sudah mati syahid. Maka Nu'man dengan tenang mengatakan, itu mungkin kamu pernah diberikan ke amanah untuk jadi pemimpin, kamu berhasil. Saya juga diberikan amanah, maka saya pun insya Allah akan berhasil. Allah tidak akan sia-siakan kita. Sebenarnya kita diam di medan perang dan hanya menahan tangkisan pedang mereka atau tangkisan panah mereka. Itu salah satu strategi perang saya. Dan sungguhnya saya tidak menunda ini kecuali karena saya melihat Nabi SAW kalau ingin berperang biasanya beliau tidak berperang di awal siang. Jadi kayak waktu menjelang duhur beliau tidak berperang dulu. Nanti kalau sudah dekat waktu sholat, maka Nabi SAW sholat dulu, habis sholat baru menyerang. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan saya tidak tunda kecuali itu. Akhirnya musuh-musuh ini melihat, oh umat Islam ini penakut. Buktinya mereka tidak mau menyerang. Dan itu yang diinginkan oleh Nu'man. Sehingga pasukan-pasukan tadi yang banyak mengikat tangan mereka. Ada sebagian yang membuka, kemudian mereka coba mau mengajak umat Islam duel. Gitu. Nah ini yang diharapkan oleh Nu'man. Ya, supaya mereka bubar dari kerumunan tersebut. Dan pada saat itu berhasil ternyata. Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu mengatakan saya akan takbir 3 kali. Selepas sholat duhur, mereka jamak duhur sama asar di kancah peperangan. Lalu kata Nu'man saya akan takbir 3 kali. Dan setelah saya takbir 3 kali ini maka ikuti saya. Yang pertama, kalau saya sudah mulai takbir, ya itu disebutkan dalam riwayat ya. Kalian telah mengetahui motivasi dari pasukannya. Kalian telah mengetahui kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kalian melalui agama ini dan kemenangan yang telah dijanjikan. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Sampai dia mengatakan, bila aku telah memutuskan perintahku ini, maka siap-siaplah. Sebab aku akan bertakbir sebanyak 3 kali. Bila aku bertakbir untuk kali yang pertama, maka hendaklah orang-orang mengikat terompahnya dengan kuat agar tidak lepas dan membenahi diri. Sendal, pada saat itu orang pakai sendal atau sepatu itu kulit, ditaruh di telapak kaki, kemudian sisanya diikat dengan tali sampai ke betis. Jadi strateginya adalah bagaimana mengikat tali sendal, biarkan musuh lihat. Jadi kesannya kayak orang masih baru mau siap-siap, padahal sebenarnya mereka sudah siap gitu ya. Kemudian takbir yang kedua,
Dan pada saat dia takbir, maka akan ada yang menyambut sampai ke ujung pasukan kalau takbirnya sudah ditakbirkan. Takbir yang kedua, maka semua harus bersiap-siap dan masing-masing mengencangkan kainnya, mengencangkan senjatanya siap untuk perang. Dan takbir yang ketiga, kalau aku takbir, maka pada saat itu ikuti aku menyerang ke arah mana. Subhanallah, setelah takbir yang ketiga, mulailah Nu'man radhiyallahu anhu menyerang ke satu titik dan dia mengatakan serang ke satu secara serentak ke satu titik. Di mana Nu'man menyerang di situ. Nu'man rupanya menyerang ke arah pintu gerbang, ya. Dan akhirnya diseranglah pada saat itu, terjadilah perang yang sangat sengit, ya, yang luar biasa. Dan umat Islam cuma menggambarkan pada saat itu bahwasanya umat Islam bagaikan burung gagak, ya, yang hendak menyambar mangsanya. Karena semua tiba-tiba menyerang dan sekaligus. Dan pada saat itu Nu'man sangat bisa dikenali kata para ahli sejarah karena dia menggunakan baju yang berwarna putih dan juga menggunakan peci berwarna putih atau topi berwarna putih. Dan Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah aku tidak tahu seorang pun dari kalangan muslimin pada saat lagi menyerang yang ingin kembali kepada keluarganya hingga ia mendapat kepastian terbunuh syahid atau menang. Nah, ini prinsip dasar umat Islam itu kan. Bedanya kita dengan pasukan non muslim, kita kalau masuk medan perang harapannya bukan kembali, mati. Gitu. Jadi orang kalau menyerang untuk mati seperti apa kira-kira serangannya? Pasti kan luar biasa. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan ternyata serangan ini sangat luar biasa. An-Nu'man pada saat dia akan pecikkan takbir yang ketiga, sempat dia mengatakan, dan aku berharap ya Allah menyejukkan mataku dengan memberikan kemenangan tembusnya Nahawan ini. Mereka menang dan Allah menjadikan aku termasuk orang yang mati syahid pertama. Maka pasukannya pun mengaminkan dan mereka menangis karena mereka tahu ini panglima perang mereka yang sangat berani gitu. Intinya masuklah ke medan perang dan terjadi peperangan. Jadi peperangan itu dari pagi sampai malam, menjelang malam. Jadi saking banyaknya darah di kancah peperangan sampai tanah di situ menjadi licin. Kena darah semuanya. Dari 150.000 pasukan Persia terbunuh 100.000. Itu luar biasa banyaknya korban pada saat itu. Dan dari umat Islam khilaf di antara sejarah tentang masalah korbannya. Tapi antara 2.000 sampai 3.000 orang. Jadi sangat sedikit yang jadi korban di kalangan muslimin. Tapi saking banyaknya darah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang diinginkan oleh Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau masuk di tengah-tengah kancah itu kena terus menyerang. Dan banyak darah akhirnya kudanya kepleset dan jatuh. Akhirnya beliau mati syahid. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada anak panah yang mengenai pinggang beliau dan akhirnya beliau mati syahid. Tapi ada satu sikap yang menarik sekali pada saat itu yang diambil oleh saudaranya. Abdullah ini langsung mengambil satu cara, ya. Atau ada yang mengatakan Nuaim, ada yang mengatakan Ma'kil. Satu dari sahabat saudaranya ini. Apa yang dia lakukan pada saat mereka lihat saudaranya atau kakaknya Nu'man mati syahid, jatuh kena panah jatuh, udah jelas mati. Maka mereka lakukan supaya umat Islam tidak kendor semangatnya, diambil kain ditutup supaya orang tidak tahu kalau itu Nu'man sudah mati syahid. Dan terus saja berkobar peperangan sampai mereka menang. Di malam hari di dalam buku-buku sejarah disebutkan pada saat ya, orang-orang Persia melihat keteguhan umat Islam tidak berhenti berperang, terus saja berperang sampai mereka menang atau mereka mati syahid. Dan dari korban-korban terlalu banyak korban mereka dan korban umat Islam sedikit. Artinya luar biasa keterampilan dalam perang dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita pada saat itu teman-teman sekalian, setelah menang peperangan di malam hari takluklah Nahawan. Sebagian panglima pasukan perang mengatakan di mana pemimpin kami? Baru pada saat itu Ma'kil ya radhiyallahu anhu saudaranya yang mengatakan, dia buka kainnya, dia mengatakan inilah pemimpin kalian. Allah telah menyejukkan mata dia dengan perang ini menang dan dia mati syahid sebagaimana dia minta. Dalam riwayat lain Ma'kil bin Yasar berkata, lalu aku mendatangi An-Nu'man ya, dan yang sedang sakarat. Lalu aku membasuh wajahnya dengan bejana air pada saat dia kena panah di pinggangnya dan jatuh di tumpukan darah tadi. Lalu dia berkata, Nu'man mengatakan, siapa kamu? Karena sudah dalam menghadapi sakarat dia tidak mengenal lagi sahabat ini, apalagi pada saat itu menjelang malam. Ya. Maka aku mengatakan, kata Ma'kil bin Yasar, ini bukan saudaranya, tapi Ma'kil ini seorang pasukan perang yang hadir pada saat itu. Aku Ma'kil. Maka berkatalah
An-Nu'man, apa yang terjadi dengan pasukan muslimin? Maka kata Ma'qil, bergembiralah karena Allah telah menaklukkan ya, wilayah yang engkau harapkan. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Kalau begitu tulislah surat kepada Umar. Dan setelah itu dia pun meninggal mati syahid. Dan sampailah berita itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Dikirimlah berita tersebut ke Madinah. Lalu Umar menanyakan kepada orang-orang tersebut, apa yang terjadi? Dari pasukan Nu'man yang kembali ini, apa yang terjadi? Kata mereka, alhamdulillah wa'il mu'minin, Allah telah menyejukkan mata anda dengan takluk kota-kota besarnya. Benteng Tustur takluk, kita menang di Qadisiyah dulu, kemudian benteng Tustur takluk, kemudian Nahawan pun takluk. Lalu Umar bergembira dengan itu. Ya, kemudian orang ini mengatakan, dan berita gembira juga karena pemimpin yang anda pilih, An-Nu'man ibn Muqarrin, telah Allah pilih menjadi syahid. Maka dalam riwayat itu dikatakan, teman-teman yang pegang bukunya ada di halaman 405 ya. Kemudian Umar pun menangis pada saat itu. Sampai-sampai Umar saking sedihnya kehilangan Nu'man radhiyallahu anhu. Dikatakan dia melupakan tentang kemenangan besar yang Allah kasih karena kehilangan An-Nu'man radhiyallahu anhum ajmain. Dan pada saat itu dinamahkan dengan Fathul Futuh karena mayoritas wilayah Persia takluk di tangan kaum muslimin. Kemudian juga ada riwayat lain, As-Sa'ib mengatakan dalam penutupan cerita di sini ya. Tak kala aku melihat apa yang dialami oleh Amir Mu'minin, dia sedih karena meninggalnya Nu'man, aku pun memberitakan, wahai Amir Mu'minin, ada cukup banyak umat Islam yang mati, karena ribuan juga yang mati syahid pada saat itu. Kemudian, tapi kami tidak mengenali wajahnya. Kami nggak tahu siapa namanya, kami tidak tahu pasukan bergabung. Karena waktu penyerangan Persia tadi saya bilang kan Umar bin Khattab mengiklankan siapa saja muslim yang mau ikut silakan. Jadi masa itu belum ada foto, belum ada kamera, tidak bisa dikumpulin satu persatu biodatanya. Ya udah, masuk dalam pasukan sudah berarti pasukan muslimin. Nah, seperti itu. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, mereka adalah kaum lemah dari kaum muslimin. Tidak penting bagi mereka jika tidak dikenal oleh Umar. Akan tetapi zat yang memuliakan mereka dengan gugur sebagai syahid mengenali wajah-wajah dan nasab-nasab mereka. Berikut apa yang mereka lakukan dengan sepengetahuan Umar, putra ibunya Umar. Dan ini statement terakhir, lalu kemudian disebutkan di sini Nu'man akhirnya kembali radhiyallahu anhu kepada Tuhannya dalam kondisi dia mati syahid dan dia berharap apa yang dia inginkan.